Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyoga Aditya Pratama, NPM saya 1914151053. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi slide burung, yaitu perilaku harian burung jalak Bali, Leucopsar, Rothschildi, periode breeding pada relung yang berbeda di Bali Bird Park, Gianyar, Bali. Dari jurnal biologi yang ditulis oleh I. Komang Andika Putra, Niluh Watiniasi, I. Nengah Nuyana. Oke, selanjutnya. Oke, ada 4 indikator yang akan saya bahas dalam materi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Oke, pada bab pertama, pendahuluan. Pulau Bali dengan luas 5.135 km persegi dihuni oleh 174 jenis burung, menempati proporsi sekitar 20,6% dari seluruh jenis burung yang ada di Indonesia. Widodo dan Hadi tahun 1990. Beberapa di antaranya merupakan jenis burung endemik Pulau Bali, seperti misalnya burung jalak Bali, Leucopsar, Rothschildi, McKinnon tahun 2010 dengan nama lokal curik Bali. Jumlah burung jalak Bali di alam sangatlah rendah dan termasuk ke dalam daftar nama hewan yang terancam punah. Gondo dan Sugiarto tahun 2009. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membiasakan burung jalak Bali yang akan digunakan sebagai objek penelitian dengan kehadiran peneliti habituasi sehingga burung yang digunakan sebagai objek penelitian tidak merasa terganggu. Oke, pada bab kedua, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 4 pasang jantan dan betina burung jalak Bali, Leucopsar, Rothschildi, sebagai objek penelitian. Metode habituasi ini dilakukan selama 7 hari, mengikuti Campbell tahun 2005. Pengambilan data awal dilakukan dengan metode ad libitum sampling, yaitu dengan mencatat seluruh jenis perilaku tanpa ada batasannya, di mana perilaku tersebut akan digunakan sebagai kategori perilaku yang akan diamati pada saat penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode instantaneous scan sampling, yaitu dengan mencatat kategori perilaku yang telah ditentukan dari sepasang objek dalam selang waktu 1 menit selama 30 menit. Modifikasi dari Altman tahun 1974. Oke, pada bab ketiga, hasil dan pembahasan. Masing-masing relung burung yang diteliti memiliki ciri khas tersendiri. Pada gambar 1, pada relung 1 ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan yang berasosiasi dengan burung jalak Bali, yaitu Palem regu, Rapis excelsa. Di dalamnya juga terdapat sarang berbentuk kotak, nest box, dan terdapat sebatang kayu kopi untuk tempat bertengger. Relung ini ditempati oleh satu pasang burung jalak Bali. Pada penelitian ini digunakan 2 pasang burung dengan kondisi relung yang sama, dengan letak berdampingan. Kondisi relung ini dibuat agar burung tersebut dapat melakukan aktivitas breeding tanpa ada gangguan. Pada relung ini juga dilewati oleh sungai buatan. Di dalam relung ini terdapat 10 pasang burung jalak Bali dan burung lain yang berasosiasi seperti kuntul kerbau, bubul cus ibis, tekukur biasa, Streptopelia sinensis, merbah cerucuk, Pitch nono tusgoiaveir, betet Jawa, Stitachula alexandri, jerak suren, Sturnus contra, kepodang kuduk hitam, Oriolus sinensis, perkutut Geopelia striata, dan jalak kerbau Acridoteres javanicus. Pada relung 2, gambar 2 ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan antara lain palem bugu, palem kipas, palem kol, beringin, bunut, bambu, flamboyan, dan pada bagian bawah relung ditumbuhi oleh berbagai jenis rumput. Selama 30 hari pengamatan, 1.800 menit untuk masing-masing relung, ditemukan bahwa secara keseluruhan perilaku burung jalak Bali yang ada di relung 1 dan 2 hampir sama berturut-turut.
359,7 kurang lebih 13,6 dan 356,7 kurang lebih 12,3. Perilaku hariannya didominasi oleh bergerak, bertengger, dan preening. Gambar 3, perilaku bertengger dan preening lebih banyak dilakukan oleh burung di relung 1 dibandingkan dengan perilaku yang sama di relung 2. Dengan presentase berturut-turut 43% bertengger dan 19% preening di relung 1 dan 28% bertengger dan 17% preening di relung 2. Sebaliknya, perilaku bergerak, melompat, terbang, makan, pindah tempat, berjalan, dan memanjat lebih banyak dilakukan oleh burung di relung 2, 37% dibandingkan dengan relung 1, 24%. Perilaku lain yang dilakukan oleh burung jalak Bali di Bali Bird Park adalah makan, reproduksi, membuang kotoran, dan bertengkar. Gambar 3, perilaku makan dan reproduksi yang dilakukan oleh burung jalak Bali di kedua relung hampir sama. Pada relung 1 berturut-turut 5% dan 6%, dan pada relung 2 berturut-turut 4% dan 5%. Sedangkan perilaku agonistik lebih banyak dilakukan oleh burung jalak Bali di relung 2, 6% dibandingkan dengan burung di relung 1, 0,4%. Persentase perilaku deifikasi yang dilakukan oleh burung jalak Bali di kedua relung adalah sama, 3%. Perbedaan relung pada burung jalak Bali di Bali Bird Park dapat menyebabkan perbedaan perilaku burung yang ada di dalamnya. Seperti misalnya didapatkan bahwa burung yang ada pada relung 2 lebih aktif banyak bergerak dibandingkan dengan burung yang menghuni relung 1. Hal ini mungkin disebabkan karena luas area di relung 2 jauh lebih luas dibandingkan dengan luas area di relung 1. Dan juga dengan lebih bervariasinya jenis vegetasi yang tumbuh. Kondisi ini memang sengaja dibuat sehingga dapat menyerupai kondisi habitat di alam. Telah diketahui bahwa keberadaan tumbuhan yang sesuai atau mirip dengan habitat aslinya akan dapat mendukung kehidupan jalak Bali. Ginantra dan kawan-kawan tahun 2009. Pada perilaku harian burung jalak Bali, lebih banyak waktunya digunakan untuk bergerak, bertengger, dan membersihkan bulu atau preening. Namun perilaku dilakukan dengan frekuensi yang berbeda antar relung. Misalnya burung yang menghuni relung 2 lebih aktif dibandingkan dengan burung yang menghuni relung 1. Luasnya kandang dapat berpengaruh terhadap leluasan bergerakan dari burung tersebut, di mana burung yang menghuni relung 2 lebih luas sehingga dapat bergerak lebih leluasa dibandingkan dengan burung yang menghuni relung 1 yang lebih sempit. Burung di relung 1 lebih banyak bertengger, beristirahat, dan membersihkan badannya. Maturbong tahun 1994 mendapatkan bahwa burung-burung di habitat alami akan terbang dengan wilayah jelajah sekitar 2 km persegi untuk mencari makan maupun mencari pasangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni tahun 2009 pada burung cendrawasih kuning besar menemukan bahwa burung lebih aktif bergerak pada kandang yang lebih luas dibandingkan dengan kandang yang lebih sempit. Perilaku ingestif, reproduksi dan juga deifikasi yang dilakukan oleh burung jalak Bali di relung 1 hampir sama dengan relung 2. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perilaku ini tidak dipengaruhi oleh perbedaan relung, terutama oleh burung jalak Bali di penangkaran pada saat musim kawin periode breeding. Kesamaan perilaku ingestif oleh burung di kedua relung tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh adanya ketersediaan pakan, di mana dalam hal ini pakan telah disediakan oleh pengelola. Perilaku reproduksi merupakan kegiatan hewan yang bertujuan untuk berkembang biak. Aktivitas ini sering dilakukan pada sore hari, dan selama pengamatan tidak pernah ditemukan burung membawa bahan untuk membuat sarang di pagi hari. Pada saat bertelur, burung jalak Bali mengerami telurnya secara bergantian antara jantan dan betina dengan selang waktu sekitar 5 menit. Oke, pada bab 4, kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa relung berpengaruh terhadap beberapa perilaku burung jalak Bali, Leucopsar rothschildi, pada periode musim kawin breeding di Bali Bird Park. Presentasi perilaku yang tinggi yang terjadi di relung 1 adalah perilaku bertengger 43% dan preening 19%, sedangkan di relung 2 perilaku yang tertinggi ditemukan pada perilaku bergerak 37% dan agonistik 6%. Perilaku ingestif, reproduksi, dan deifikasi yang dilakukan dengan persentase hampir sama pada kedua relung. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kelebihan. Hanya kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.